Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nugra Prianto dari Departemen PWK dengan akhiran NIM 007 akan mereview salah satu jurnal untuk materi USPM ini yaitu Studi Ekonomi Maritim yang ditulis oleh Akhirman Esos MM. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai potensi maritim Indonesia, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan maritim dan ekonomi maritim. Kemaritiman atau maritim berasal dari bahasa Inggris, yaitu maritim, yang berarti bahari. Nah, dari kata inilah lahir istilah maritim power atau negara samudra atau negara maritim. Nah, bagaimana dengan ekonomi maritim? Ekonomi maritim dalam pengertiannya yaitu berbagai kegiatan perekonomian yang meliputi berbanyak bidang, seluruh yang berhubungan dengan transportasi laut. Tidak hanya kelautan, ada juga perikanan, pelabuhan, tambang di tambang di laut dan lain sebagainya. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar-gambar di atas ini, terdapat 9 pekerjaan yang berhubungan dengan ekonomi maritim. Salah satu di Indonesia itu ya nelayan yang yang pekerjaannya menangkap ikan, petani garam yang memproduksi garam, petambak yang membudidaya ikan, sewa perahu, wisata bawah laut dan untuk sektor pariwisata, petani rumput laut, perajin kerang seperti kerang mutiara dan minyak lepas pantai yang menghasilkan minyak bumi, gas alam, dan juga membuka lapangan kerja. Walaupun sifat maritim itu sendiri lebih mengarah pada terwujudnya aktivitas pelayaran di wilayah Indonesia, namun masih banyak aktivitas lainnya yang dapat dikembangkan dan berpotensi besar, dari aktivitas lingkungan, parkir kepelabuhanan, perikanan seperti ada asing lagi, pariwisata bahari, seperti investasi asing, industri minyak dan gas, yang tidak dapat diabaikan begitu saja, karena apabila diserahkan ke pihak asing, maka rakyat Indonesia hanya akan memiliki hak terbatas. Pada intinya, hak Indonesia tidak mendapat keuntungan lebih dari investasi tersebut. Nah, seperti pada grafik lihat berikut ini yang menunjukkan berbagai industri yang dapat dikembangkan di Kepulauan Riau meliputi salah satunya galangan kapal, perikanan, pariwisata seperti yang berpusat di Kota Batam, industri besi dan baja, alat angkat atau angkut barang, ya di Batam juga, keselamatan kapal karena Kepulauan Riau itu berada di perbatasan Laut Natuna dengan Laut Cina Selatan. Berikutnya migas, ya karena lautannya sangat luas. Kemudian teknologi keamanan, ya masih bersambung dengan keselamatan kapal tadi. Dan yang terakhir teknologi informasi. Khusus pada alat angkat atau angkut barang ini, untuk mendistribusikan barang dari luar ke dalam negeri melalui melalui kota Batam, pada prosesnya di kota Batam itu perlu dicek terlebih dahulu karena secara kepabeanan kota Batam terhitung wilayah luar negeri. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi ekonomi maritim di Indonesia. Karena ada banyak program di jurnal ini, maka saya hanya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama, pengembangan SDM pesisir maritim. Masyarakat pesisir masih belum dapat menikmati sebagaimana masyarakat yang berdomisili di perkotaan. Keberadaan mereka padahal memiliki status yang sama untuk merasakan pembangunan yang ada seperti layaknya masyarakat lainnya. Masyarakat yang berdomisili di kepulauan jauh dari pusat ibu kotanya, sehingga mengalami kesulitan dan tidak mudah diserahkan. Salah satu yang paling mencolok yaitu akademisi atau pendidikannya. Rata-rata masyarakat pesisir banyak yang putus sekolah ataupun belum pernah sekolah sama sekali, sehingga pemerintah dalam hal ini perlu mengupayakan untuk meningkatkan taraf pendidikan di masyarakat pesisir seperti program pendidikan paket paket A hingga C dan juga berbagai penyuluhan lainnya yang dapat menunjang kehidupan mereka baik dari kehidupan sehari-hari maupun kehidupan mereka dalam melakukan pelayaran atau melakukan tugas mereka sebagai nelayan.
Nah, hal lain yang mencolok dari kesenjangan sebelumnya yaitu ekonomi dan kesejahteraan. Seperti yang kita lihat pada masyarakat pesisir kebanyakan yang bekerja sebagai nelayan, kesejahteraan mereka masih belum terjamin, padahal mereka sudah bertahun-tahun bersusah payah menangkap ikan. Boleh jadi dikarenakan distributor yang menawar harga pada nelayan, sehingga nelayan tersebut memiliki keuntungan yang kurang, yang berujung karena distributor tersebut hanya menginginkan keuntungannya sendiri. Nah, upaya berikutnya akan saya jelaskan yaitu upaya dalam memperluas medsos di sektor kemaritiman. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu media sosial. Menurut Caleb dan Rebecca pada tahun 2015, media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan menampilkan diri, baik secara langsung maupun tertunda, dengan jangkauan yang luas dan luas yang tidak dapat diubah dari konten yang dibuat pengguna dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, mungkin dari kalian masih bertanya-tanya, apa sih hubungan dari media sosial dengan sektor kemaritiman? Begini, setelah kita juga perlu mengetahui apa itu fungsi dari media sosial. Fungsinya itu sebagai media interaksi, media komunikasi, promosi, dan transformasi dari manusia yang dulunya pengguna konten menjadi pesan itu sendiri. Nah, dari manfaat ini, dengan adanya media sosial ini, masyarakat pesisir dapat mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi dengan dunia luar sehingga dunia luar mengetahui potensi dari daerah mereka sebagai daerah maritim. Sehingga daerah tersebut berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik dari sektor kemaritiman maupun sektor pariwisata. Seperti hal yang ditimbulkan seperti banyaknya distributor baru, banyaknya wisatawan yang berkunjung ke keindahan alamnya dan lain sebagainya. Nah, yang itu tadi dampak dari media sosial dari rakyat untuk rakyat dan secara maritim. Nah, bagaimana dampaknya bagi pemerintah? Nah, bagi pemerintah, tujuan ini dapat tu- hal ini bertujuan sebagai konektivitas antara pelaksanaan tugas pemerintah pusat dengan pemerintah di tingkat provinsi hingga ke tingkat terbawah, yaitu tingkat kelurahan atau desa, dalam rangka efektivitas pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Maka komunikasi melalui medsos ini tidak hanya untuk masyarakat di wilayah daratan ataupun perbukitan dan perkotaan, namun juga bagi masyarakat pesisir dan mereka yang melaksanakan aktivitas di wilayah laut atau maritim, wilayah terluar dan terdepan. Itulah itu saya yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mencari buku jurnal e-jurnal ini yang berjudul Studi Ekonomi Maritim terbitan 2020. Baik, mohon maaf lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.